Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menghitung jarak kapal ke bibir pantai, yaitu kasus ketiga. Seorang pengamat mengamati sebuah kapal dengan sudut 30 menghadap horizontal. Dengan tinggi menara 30 meter, jarak menara dengan bibir pantai yaitu 20 meter. Nah, hitunglah jarak kapal dengan bibir pantai. Mengamati dulu yaitu kita dari bibir pantai, dengan sudut 30 menghadap horizontal. Nah, dengan menara tadi tingginya 30 meter. Nah, kita dari jarak 20 meter itu dari sisi pantai. Apakah mengerti? Apakah mengerti? Ya, dari sisi pantai kita mengamati, lalu kita menghitung jarak kapal dengan bibir pantai itu. Coba kita pahami. Nah, kita mengamati dari atas menara. Nah, maka jarak kapal dengan menara tadi yaitu antara dari jarak kapal secara horizontal tadi yaitu ke menara yaitu ada 30 meter tingginya. Nah, sedangkan dari permukaan laut tadi dari jarak kita memantau ke permukaan dari bibir pantai ke kapal yaitu ada 20 meter. Nah, di sini juga tertuliskan jarak tinggi menara yaitu 30 meter. Di sini kita penyelesaian. Nah, di situ ada A per sin 60 kita ubah menjadi, kita bagi menjadi B per sin 30. Berarti kita bagi 2. Jadi hasilnya 60 A per sin 60 tadi sama dengan B per sin 30. Turunkan A per 1 per 2 akar 3. Lalu kita buangin akarnya menjadi 30. Sin 30 kita taruh di atas. Lalu per 1 per 2. Ya. Nah, jadi mendapatkan tadi A per 1 per 2 akar 3 tadi sama dengan 30 per 1 per 2 tadi, yaitu di sin 30 tadi A sama dengan 30 per akar 3. Nah, jadi jarak kapal ke bibir pantai yaitu ialah 30 akar 3 min 20. Nah, jadi itu hasilnya. Lalu dilanjutkan oleh kasus keempat oleh rekan saya yaitu Yatri Almayantia Deda. Kasus keempat yaitu mengukur lebar sungai. Kasus 4. Nah, pada suatu kegiatan pramuka, Baim dan teman-temannya diminta untuk mengukur lebar sebuah sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Baim dan teman-temannya menancapkan 4 pasak di seberang pohon, sehingga terlihat seperti gambar terlampir. Nah, di sini kebetulan ada pohon besar yang menjadi titik tumpunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari titik tumpu itu terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, dengan alat bantu 4 pasak yang ditaruh di seberang pohon yang menjadi titik tumpu nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apabila titik pohon di seberang kita anggap sebagai titik E, nah jadi tempat atau letak pohon itu kita anggap aja titik E. Nah, maka dapat kita buat pola gambar berbentuk segitiga siku-siku seperti yang ditunjukkan gambar di samping, yaitu segitiga A, E, B. Kita bisa membaginya menjadi 2 segitiga siku-siku. Nah, jadi ada segitiga AEB dan DEC. Nah, dengan panjang yang seperti yang teman-teman ketahui tadi, yang berdasarkan alat bantu titik pohon dan 4 pasak tadi membentuk dari titik C ke D itu ukurannya 6 meter. Sedangkan dari A ke B itu 8 meter dan titik A ke D itu 4 meter dari penyelesaiannya. Nah, dari sisi ED per EA sama dengan DC per AB. Nah, coba kita kembali di ED dengan rumus E per AD plus ED sama dengan DC per AB. Nah, tinggal teman-teman masukin aja tadi panjang yang sudah diketahui. Nah, tadi seperti yang gambar yang sudah dilihat teman-teman, panjang DC itu 6 meter. Nah, sedangkan untuk panjang AB itu sama dengan 8 meter. Nah, kita perbandingkan. Selanjutnya, untuk mencari ED atau lebar sungai, itu jangan kita masukkan karena kita lagi cari jawabannya kan. Nah, jadi yang kita sudah ketahui itu nilai AD. Nah, nilai AD tadi berapa? Nilai AD tadi itu 4 meter. Nah, selanjutnya kita lakukan penyelesaian. Nah, ED ini kita kalikan silang dengan 8 meter. Nah, jadi hasilnya 8 ED. Nah, selanjutnya kita kalikan silang juga nih. 6 meter dikali 4M dan 4M plus ED. 4M tadi 4 meter ya teman-teman.
Nah, selanjutnya sesudah dikalikan atau kita pengoperasian tadi dari 8 ED sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, 6 kali ED sama dengan 6 ED. Nah, selanjutnya karena 8 ED sama 6 ED ini sama, jadi bisa kita jumlah dong. Nah, jadi 6 ED ini kita ubah ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau positif diubah ke ruas sebelahnya, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, jadi 8 ED dikurang 6 ED. Nah, hasilnya 2 ED. Nah, 24 tadi tetap aja, karena kan tadi pengalian 6 kali 4 kan tetap aja di situ. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui nih, ED ini berapa sih hasilnya? Nah, jadi ED ini kan ada 2 ED nih. Kita pindah ruas kembali ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan dari ini kan istilahnya dari hasil kali ya, teman-teman. Nah, kalau diubah ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi pembagian. Nah, jadi ED sama dengan 24 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya ED sama dengan 12. Nah, jadi untuk kesimpulannya, lebar sungai adalah 12 meter. Nah, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung? Kalau sudah mengerti atau paham, maka cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Cukup sekian. Selamat siang.